Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan sharing teman-teman ya perihal cara merekrut tim desain. Jadi tadi tuh ada yang nanya gimana sih cara merekrut tim desain, kemudian job desk-nya apa aja kira-kira yang bisa diberikan, terus fee untuk tim desain itu berapa ya kira-kira. Saya mulai dari yang pertama, yang terakhir maksudnya perihal fee ya. Jadi fee itu tuh relatif teman-teman ya, bisa dipengaruhi oleh dua hal setidaknya. Yang pertama bisa dipengaruhi oleh job desk-nya. Banyak sedikitnya job desk itu berpengaruh tentunya terhadap besar kecilnya fee yang diberikan. Kemudian yang kedua barangkali daerahnya ya. Daerah itu juga menentukan karena setiap orang yang melamar kerja itu orientasinya dan ekspektasinya kurang lebih mengacu pada UMR daerah masing-masing begitu. Jadi daerah dan jumlah job desk yang bisa mempengaruhi besar kecilnya fee untuk tim desain. Jadi itu yang ketiga ya. Kemudian berikutnya perihal job desk apa aja kira-kira yang bisa diberikan untuk tim desain kita. Nah, sebelumnya saya dulu pernah baca buku cara membangun sistem bisnis online ya. Nah, di antaranya adalah ketika kita merekrut tim gitu, job desk yang diberikan itu adalah sebuah pekerjaan yang benar-benar tidak bisa kita handle. Terkait hal ini setidaknya ada dua faktor. Pertama, karena kita tidak punya waktu, maka kita mencari orang yang punya waktu untuk melakukannya. Yang kedua, kita tidak punya kemampuan di bidang tersebut, maka kita mencari orang yang mampu melakukan pekerjaan tersebut. Contohnya salah satunya nih desain ya, karena desain tersebut termasuk adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian tersendiri begitu ya. Jadi itu tuh yang bisa menjadi pertimbangan atau acuan. Jadi job desk yang diberikan adalah pekerjaan yang benar-benar tidak bisa kita handle sendiri dan diupayakan seminimal mungkin. Karena apa? Karena di dalam konsep usaha bisnis, menggaji karyawan termasuk menggaji ownernya sendiri, menggaji diri sendiri itu adalah pengeluaran ya, biaya. Jadi kalau usaha bisnis itu kan memang konsepnya gimana caranya pemasukan sebesar-besarnya dan pengeluaran atau biaya itu seminim mungkin. Nah, termasuk diantaranya menggaji karyawan itu ya seminim mungkin. Caranya meminimalisir gaji karyawan adalah dengan meminimalisir juga job desk-nya begitu. Kemudian keuntungan ketika kita memberikan job desk yang minim, selain nanti memang ngaruh kepada fee-nya, adalah semisal kinerja dari tim kita ini tidak memuaskan, ya kita itu tidak langsung tidak langsung berat di pikiran gitu ya, karena memang ketika job desk-nya sedikit maka ngaruhnya kepada hal yang sedikit tersebut, karena selebihnya kan masih kita yang handle gitu. Kalau sebagian besar pekerjaan malah diserahkan kepada tim kita dan malah ternyata tim kita itu tidak cocok kinerjanya misalnya, maka disitulah kita kadang merasa ya gimana, berat lah kira-kira begitu ya. Itu tuh kira-kira teman-teman terkait job desk-nya seminimal mungkin, karena itu ngaruh kepada fee dan itu adalah biaya dalam usaha, dalam bisnis begitu. Kemudian caranya gimana? Nah, kebetulan nih kalau dari pengalaman kami nih, yang kami kan pelaku online, jualan online, kemudian alhamdulillah kebetulan juga ada tim di bawah, ada reseller, ada agen seperti itu. Dan setiap bulannya kami juga sering beberapa kali mengadakan challenge membuat marketing komunikasi begitu ya. Nah, di situ tuh kita bisa melihat siapa saja yang bisa kita bisa kita rekrut. Misalkan kalau maunya kita tuh ngambil dari
tim, ngambil dari reseller, dari agen. Nah, kita kan bisa lihat siapa saja yang rajin store, kemudian siapa saja yang hasil desainnya lumayan cocok lah buat kita gitu. Itu tuh yang pertama, caranya salah satunya di situ ya. Yang kedua ya tentu saja kita membuka lowongan pekerjaan. Tapi yang menarik di sini teman-teman ya, kalau kita bisa merekrut dari tim sendiri itu adalah lebih baik menurut saya. Karena apa? Karena setiap usaha itu kan beda-beda ya, beda-beda nuansanya, beda-beda ruhnya, jiwanya beda-beda. Dan kalau kita sudah ngambil dari tim sendiri, sedikit banyak tim kita itu nantinya akan sevisi dan semisi dengan kita, ruhnya nyambung gitu, beda halnya dengan kalau ada tim yang datang ke kita dengan tujuan kerja aja. Nah, itu tuh kan bisa jadi konsep kerjanya beda tuh, konsep kerjanya antara tim kita dengan kita yang ngasih job desk biasanya beda gitu. Kalau kita ngerekrut dari reseller, nah cenderung lebih mudah menyamakan visi misinya. Kenapa? Karena reseller itu adalah orang yang datang ke kita dengan tujuan ingin berjuang, sama-sama ingin berjuang. Nah, oleh karenanya di situ sedikit banyak ada persamaan lah pola pikir, visi misinya gitu. Jadi cenderung lebih mudah untuk menyamakan persepsi nanti ke depannya. Jadi itu tuh yang bisa saya sharingkan teman-teman ya. Semoga kalaupun ada hal yang bisa dirasa ada nilai positifnya, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menyaksikan video ini. Dan apabila sekiranya ada sesuatu yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.